sedikit? Sedikit Pak. Oke. Nanti sebelum kita observasi di kelas, ini ada pertanyaan tentang pra observasi. Kira-kira sudah siap? Insya Allah sih. Oke. Nanti observasinya tentang apa? Mapel bahasa Indonesia ya. Iya. Kira-kira tujuan dari pembelajaran Anda di observasi nanti itu apa? Setelah kegiatan pembelajaran, saya berharap peserta didik itu mampu mengenal nilai-nilai tentang kewirausahaan. Anak-anak juga bisa berkomitmen dan dia mempunyai rasa pekerja keras dan menjadi pribadi yang unggul serta berprestasi. Jadi tentang kewirausahaan ya. Oke, berikutnya kompetensi apa yang Anda ingin kembangkan dari para peserta didik nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi emosional atau afektif. Yang pertama, kreativitas dalam memecahkan permasalahan sehari-hari, dan yang kedua menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Berarti yang kompetensi yang Anda kembangkan dari segi emosional dan segi afektif ya. Oke, baik. Terus untuk strategi yang Anda gunakan dalam pembelajaran nanti itu strategi apa saja? Strategi yang akan saya persiapkan yaitu inquiry learning. Yang pertama ceramah, diskusi, bermain peran, dan presentasi. Itu jadi strategi yang Anda gunakan ya. Baik. Terima kasih untuk percakapan pra-observasi. Nanti tolong dipersiapkan dulu untuk ruangannya. Terima kasih, Bu Iva. Oke, sama-sama Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pembelajaran, anak-anak guru kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo teman-teman disiapkan dulu. Mari teman-teman kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
tentang anak yang sudah sukses menjadi seorang pengusaha. Setelah simak baik-baik ya. Itu dulu bisa sampai 6 sampai 8 juta per hari, nominal per bulan sekitar 150 ke atas. Sekarang cuma 60, 70, 69, Jadi ya perusahaan sayuran 100 juta lebih lah. Turunkan gengsimu, pakailah malumu di saat mudamu. Dan jika nanti ketika kamu sudah tua, kamu sudah tidak malu-maluin. Ngapain malu? Kan kamu gak merugikan orang lain kan? Malah yang malu itu yang jajan menuruti gengsinya itu dengan duit orang tuanya. Kamu gak usah malu, kamu kan jajan menuruti gengsi itu dengan uang kamu sendiri. Gak usah malu, kamu buktikan dengan hasil kamu nanti. Definisi sukses dari saya itu bukan kita kerja kepada orang, tapi oranglah yang bekerja kepada kita. Jangan lupa pada Allah, karena yang memberikan hidup, yang memberikan rezeki, yang memberikan semua di dunia ini hanyalah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fabrianito dari sekolah SMK Imam Berkudu. Alamat saya Banaran 8, Banaran Prayu Yogyakarta. Sekarang saya berumur 17 tahun, SMK kelas 12, jurusan Rekayasa Sabta. Jadi dulu dari SD kelas 4 dulu saya sekolah juga sambil jualan jajanan pasar seperti martabak, seperti donat, ya jajanan-jajanan pasar lainnya. Terus dari kecil juga sudah terbawa oleh senang sukanya berjualan, jadi terbawa sampai sekarang. Jadi saya dulu kelas 1 SMP saya mondok di pondok pesantren Al-Imam Berkudu. Terus saya keluar dari pondok itu memasuki kelas 2 SMK. Sekarang jualan orang tua, jualan sayur di pasar, jualan aja. Dulu setelah umurnya itu kan saya melihat ayah saya itu seperti kekurangan termasuk, terus juga seperti melihat petani-petani itu tidak bisa menjual hasil pertaniannya. Jadi saya meminta ide kepada orang tua saya, akhirnya orang tua saya memberikan solusi, carilah sayuran dari petani lokal, petani daerah sini. Di sana ada petani, coba ke sana, coba tawarin udah dijual atau belum hasil pertaniannya. Nanti kalau belum terjual bisa kamu beli, nanti dijual lagi ke ayah saya. Dulu memang saya membantu ayah saya mencarikan sayur seperti ini, tapi karena semakin banyak hasil pertaniannya juga, semakin banyak petani-petani, jadi sekarang ayah saya membantu saya dalam pemasaran. Dulu saat saya memasarkan jamur tiram terutama, yang lainnya pulang sekolah ada main atau gimana, saya dulu ke pasar Wonosari menggunakan motor, belakangnya dikasih bronjong itu, terus bawa jamur, dulu membawa 20 kilo itu ya paling kejual 3 kilo, 4 kilo, mungkin hanya sampai 5 kilo. Dan lambat waktu ke waktu semakin banyak orang mengenal saya, jamur tiram juga sulit dicari, jadi banyak yang meminta kontak saya, minta nomor WA saya. Jadi ada pesan bisa dulu itu sekitar 1 kintal lebih, 1,5 kintal lebih saya bawa pakai motor dalam 1 hari, hanya di pasar Wonosari. Terus nanti biasanya orang pada yang penting nanti sudah didata, ini pesan berapa kilo, ini pesan berapa kilo gitu. Jadi kesana cuma nganterin gitulah. Itu sekitar ya 3 bulan. Setelah itu karena hasil jamur menurun, juga karena cuaca juga, terus itu tadi berpikir dan mencari solusi bagaimana caranya saya bisa mendapatkan uang jajan lagi gitu lah. Akhirnya saya mencari petani tersebut, terus saya ambil hasil sayurnya, lalu saya jual lagi ke ayah saya. Jadi
bapak saya dikasih nanti kamu ini jelang beberapa waktu, beberapa bulan itu kok hasilnya banyak, uang segitu itu kurang. Akhirnya saya memutuskan minta lagi, kok semakin banyak. Akhirnya saya usaha sendiri, gimana caranya saya bisa membeli hasil pertanian dari. Inilah sebuah video yang inspirasi dari anak SMK kelas 3. Oke, bayangkan masih sekolah tapi punya usaha sendiri dan omsetnya sudah
ketika anak-anak ingin menjual 3 rasa jus saja, kira-kira buah apa yang akan kalian pilih? Alpukat sama jambu, karena itu yang lebih banyak pilihannya, gitu. Nah, terus apa saja sikap lain yang harus dimiliki seorang
harus aktif, ya nggak boleh ngejemno, harus berpikir semua. Jawabannya dicari di bacaan teks yang kamu baca tadi loh, ya. Ada yang sudah selesai?
Coba sini sudah. Kita ulas sama-sama, Ge. Kalimat pertanyaan tersebut. Yang pertama, kapan Nadia mulai memasarkan produk susu kemasannya? Pada tahun 2016. Yang kedua, siapa yang bekerja sama dengan Nadia dalam membuka usaha? Tiga, di mana Nadia memasarkan produknya pada awal memulai usaha? Ya. Hah? Di lingkungan masyarakat. Oke. Kemudian yang keempat, apa nama perusahaan Nadia? Presentasi. Setelah selesai, buatlah sebuah rangkuman tentang usaha Nadia menggunakan pertanyaan di atas sebagai panduan. Lalu presentasikan di depan kelas. Berarti kamu meringkas dari teksnya Nadia itu. Kamu ringkas, kamu gunakan panduan pertanyaan ini. Diringkas bacaannya, ya. Kamu gunakan panduan dari pertanyaan ini. Ayo, tulis di bawahnya. Tulis di bawah. Oh, angkat di sini. Sudah, ayo. Meringkas dari bacaan dari pedagang nasional menjadi pemilik perusahaan. Kamu gunakan panduan dari pertanyaan ini loh. Nah. Oke. Ayo. Bisa kasih contoh satu kalimat saja, Ge. Nadia Hesa adalah seorang pengusaha yang memasarkan produk susu pada tahun 2016. Kemudian yang kalimat yang kedua, gunakan panduan ini pertanyaannya. Pertanyaannya, siapa yang bekerja sama dengan Nadia dalam membuka usaha? Dia membuka usaha dengan kedua temannya. Siapa? Nah, sebutkan, Ge. Temannya tadi siapa? Sebutkan. Gunakan panduan pertanyaan ini. Panduan pertanyaan ini untuk meringkas teks bacaan ini Nadia tadi. Sudah? Ayo dikerjakan secara kelompok. Nanti kalau sudah selesai kamu baca di depan. Presentasikan di depan. Ayo. Ayo. Bapak Ibu sini. Apa dia mulai Nadia.
Ini dipasarkan modelnya kuning.
kedua temannya dan dia memasarkan ilmunya pada awal mulai usaha di lingkungan masyarakat. Perusahaan yang memiliki tujuan terbaik. Cara dan juga mempertahankan kualitas ilmunya bisa memakai pendekatan lainnya. Dan dari kelompok kami mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pelajar
Iya, waalaikumsalam Pak Ali. Gimana perasaannya sudah diobservasi tadi? Alhamdulillah, tapi ini sedikit grogi Pak. Ada perasaan Iya, ya biasa itu kalau sedikit. hal wajar Pak Ali. Iya. Oke, setelah tadi saya melihat observasi panjenengan dengan pembelajaran yang ada, apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan pembelajaran dari Yang dari saya itu Pak, yang pertama itu mengkondisikan anak. Anak kan berbeda nih, ada yang mungkin pendiam, ada yang mungkin sangat aktif. Terus yang paling sulit ini Pak, anak itu kalau di bentuk kelompok itu dia kadang susahnya itu kadang dia tidak terima, aku nggak mau kelompok sama ini, ya nggak mau pilih teman itu. Padahal sudah saya pertimbangkan yang dilakukan dalam bermain kelompok, tapi kadang anak masih kurang terima. Itu nggak mau ya? Iya, nggak mau. Itu termasuk hambatan. Terus dari apa panjenengan atau Ibu Iva ini sudah puas ya dengan pembelajaran yang Anda lakukan? Menurut saya tidak ada rasa puas ya Pak ya, karena untuk kedepannya kita itu menginginkan hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi kalau puas itu mungkin apa ya, tidak ada rasa puas. Ingin mengembangkan Iya. dan sebagainya. Berikutnya, hal-hal positif apa yang Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Hal positif ketika menunjukkan video pembelajaran ke anak-anak ini ternyata lebih semangat kalau anak-anak itu melihat video dulu Pak. Jadi anak-anak ini juga setelah saya tanya video tentang pengusaha tadi, dia itu lebih termotivasi untuk menjadi seorang pengusaha. Jadi mereka lebih suka video. Melihat video. Berikutnya, kira-kira yang Ibu ubah untuk pertemuan atau pembelajaran selanjutnya apa yang perlu Untuk diubah? pertemuan berikutnya, saya akan mempersiapkan bahan belajar yang semenarik mungkin. Saya dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan itu tadi Pak, lebih ke apa, menanyakan video dulu ke anak-anak karena dia lebih termotivasi ya. Yang model perubahan yang itu ya. Iya. Oke. Sudah, terima kasih atas kerjasamanya Bu Iva. Semoga nanti kedepannya pembelajaran Bu Iva lebih menarik dan sesuai dengan yang Anda harapkan. Untuk memperbaiki lagi. Terima kasih Bu Iva. Oke, sama-sama Pak. Dari saya cukup ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.